Nah maka itu kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal saudara, nah tolong kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan saudara. Takbir. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang saudara yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan. Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati, wa idza duyya haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi liqadabi untuk menjaga kemurkaan Nabi saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang suruh bunuh penghina Nabi siapa? Siapa yang suruh? Perintah siapa? Jadi kalau perintah Nabi saudara, saya mau tanya, salah atau benar? Salah atau benar? Pasti benar saudara. Nggak ada Nabi salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampai di sini jelas? Bukan itu saja, buka juga di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutubus Sunan saudara. Ada lagi tokoh Yahudi yang lainnya saudara. Bagaimana Nabi mengirim para sahabatnya untuk dibunuh mereka yang menghina Nabi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta matanya saudara. Buta matanya, dia punya hamba sahaya. Hamba sahayanya setia melayani dia saudara. Kesetiaannya lebih melebihi istrinya saudara. Bahkan sudah melahirkan anak untuknya. Ini hamba sahaya saudara. Ini hamba sahaya yang melayani makannya, minumnya, semua pekerjaan rumahnya, merawat anaknya saudara. Tapi ada satu kekurangannya, dia suka mempergunjingkan Nabi saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara, sahabat ini memberikan nasihat, kau jangan singgung Nabi. Kau ini perempuan baik, sudah melayaniku dengan baik, tapi kau jangan singgung Nabi. Kau jangan hina Nabi. Tapi perempuan ini bandel tetap. Bahkan ada beberapa tetangga yang sempat mendengar saudara. Akhirnya suatu ketika begitu pulang dari masjid Nabi usai sholat isya saudara, sampai di rumah begitu mau makan malam asya disediakan oleh hamba sahayanya asya. Begitu disediakan asya, ngoceh lagi mulutnya menghina Nabi. Ini si buta, di pinggangnya ada khanjar. Khanjar tuh kalau kayak kita pisau belati saudara, pedang setengah tidak full saudara. Di pinggangnya ada khanjar. Dia kasih nasihat, cukup dong, jangan kau hina Nabi, nggak boleh, nanti aku marah. Tetap dia hina, dia cabut khanjarnya, dia tusuk itu perempuan, perkis kena lambungnya, perempuan itu mati ya ikhwan. Geger satu Madinah geger. Ada sahabat Nabi sholat setiap hari bersama Nabi, dia bunuh perempuan yang setia melayani dia di dalam rumah saudara, yang melayani segala keperluannya, geger. Akhirnya besoknya waktu sholat subuh semua kumpul di masjid Nabi saudara. Sahabat yang buta ini juga dihadirkan saudara. Nabi tanya, setauku kau ini orang baik, kau sholat bersamaku, kau ikut aku, kenapa semalam, apa betul semalam kau bunuh perempuanmu? Dia ngaku, betul ya Rasulullah. Bukankah itu perempuan yang selama ini melayanimu, yang ngurus anak-anakmu, yang mengatur makan minummu, pakaianmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Ini arifnya Nabi, nggak main nuduh dulu, tanya dulu. Tanya. Kadang-kadang nggak pakai nanya, udah bikin ulasan. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi ilmu yang diajarkan Nabi bagus tidak? Indah tidak? Cantik tidak? Takbir. Itu Nabi kita nanya dulu. Nabi tanya kenapa? Dia ceritakan, ya Rasulullah,
perempuan itu memang baik, dia sering melayani aku, tapi sudah lama sekali dia selalu menghinamu ya Rasulullah. Dan beberapa tetangga menjadi saksi ya ikhwan. Malam tadi aku nggak kuat ya Rasulullah. Aku nggak mau lagi ada di rumahku yang menghina merendahkan namamu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal dan aku siap apapun kau hukum aku ridha ya Rasulullah. Subhanallah, dia ridha. Nabi mau hukum apa buat dia? Yang penting dia nggak mau dengar lagi di rumahnya ada nama Nabi dihinakan, saudara. Subhanallah. Tapi apa? Begitu Nabi dengar ada kesaksian, Nabi katakan di hadapan para sahabat Yahwat, "I'lamu," kata Nabi, "ketahuilah, innaha muhdarud dam." Sesungguhnya perempuan tersebut halal darahnya ditumpahkan. Dan si yang buta tadi dipersilahkan pulang ke rumah bebas tanpa hukuman apapun, saudara. Takbir. Nah sekarang saya mau tanya, bunuh orang menghina Nabi, di sidang Nabi dibebasin, berarti itu yang ngebunuh dianggap salah atau benar? Dianggap salah atau benar? Berarti membunuh penghina Nabi salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Tadi di pembukaan ceramah saya sudah cerita soal Khalid bin Walid. Begitu juga Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dicekek orang Yahudi sampai mati karena menghina Nabi, saudara. Enggak, Sayyidina Ali enggak dihukum Nabi, saudara. Nah jadi biar kita tahu, saudara, kapan penghina itu harus dibunuh, kapan penghina itu tidak boleh dibunuh, saudara. Jadi ada saatnya, ada tempatnya, ada masanya. Nah ini yang mesti kita buka kepada umat, supaya umat cerdas. Jangan cerita soal sabarnya Nabi doang, tegasnya Nabi disembunyikan. Atau sebaliknya, hanya cerita tegas Nabi saja, sabar arif bijaknya Nabi disembunyikan. Kalau kita hanya selalu bercerita tegas Nabi, berani Nabi, tanpa cerita sabar, tanpa cerita arif, tanpa cerita bijak, nanti umat salah paham jadi garang semua, saudara. Tapi kalau kita cerita berimbang, ini loh arifnya Nabi, ini bijaknya Nabi, ini cerdasnya Nabi, ini pandainya Nabi. Saudara, umat menjadi cerdas dan pandai untuk bagaimana cara mencontoh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, terlepas daripada riwayat-riwayat yang tadi saya sampaikan, saudara, yang jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan yang di luar Ahlus Sunnah sekalipun, saudara, semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah, bahwa penghina Nabi, saudara, harus dihukum mati. Kira-kira jelas tidak? Enggak ada ma'ahad minal ulama salafan wa halafan yukhalif hadal ijma', saudara. La ahad. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah, saudara, itu mengeluarkan keputusan hukum, siapa saja yang hina Nabi hukum mati. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, "Ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi." Kafir dhimmi itu orang kafir yang dibawa perlindungan negara Islam. Dia hidup sebagai warga negara Islam, saudara. Kemudian dia mematuhi peraturan, dia membayar jizyah, dan kita yaitu memberikan perlindungan keamanan. Pertanyaannya, "Ya Ibn Umar, ini ada kafir zimmi, dia menghina Nabi. Kalau kafir harbi kan ketahuan, kita perangi. Ini kafir zimmi bagaimana?" Apa kata Abdullah ibn Umar? "Wallahi, kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kami memberikan perlindungan keamanan mereka, kami bela mereka, kami jaga harta mereka, kami jaga nyawa mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kalau mereka menghina Nabi, maka batal perlindungan untuk mereka." Hati-hati, menghina Nabi nggak sembarangan, saudara. Bahkan kalau Anda baca dalam beberapa kitab seperti kitab Asy-Syifa, Lil Ghadiyat atau yang lainnya, saudara, di sana dikatakan apa, saudara? Barang siapa yang menyatakan inna firida'in nabi wasahun, saudara, faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan di sorbannya Nabi ada kotoran dengan tujuan untuk merendahkan Nabi, kafir, saudara. Hati-hati.
Nah makanya kalau cerita tentang Nabi jangan bercanda. Cerita Nabi serius. Jangan sampai Nabi disebut belekan lah, rembes lah, apa-apa. Ini kalam apa? Kita nyebut nama Nabi Muhammad saja nggak pantas, saudara. Nggak pantas. Dulu para sahabat Nabi itu menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad, saudara. Kalau mereka bercerita Muhammad datang, Muhammad pergi, kita cinta Muhammad, turun ayat Quran, ditegur sama Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, la taj'alu du'aan nabi bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kau jadikan sebutan panggilan Nabi di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Dilarang oleh Allah, nggak boleh. Sejak ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat yang memanggil Nabi dengan hanya menyebut nama, saudara. Kalau mereka bertemu Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, nggak ada yang berani lagi ya Muhammad, nggak ada. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kita baca soal ya Muhammad, itu biasanya sebelum adanya teguran tadi, saudara. Jadi kalau sebut Muhammad aja nggak boleh, apalagi diberikan sifat-sifat yang tidak layak, nggak boleh, saudara, haram. Nah maka itu tanamlah kecintaan kita kepada Nabi, tempatkanlah Nabi pada tempat yang semestinya. Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah ahibbahil kiram, setelah kita tahu semua itu, saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada yang menghina Nabi, saudara, kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib yustatab, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi. Kalau dia kafir zimmi, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia nggak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi. Dan soal terakhir, ada seorang guru yang mempertontonkan, yaitu kartun Nabi alaihi salatu wassalam di Prancis, saudara, kemudian dibunuh oleh seorang siswa, seorang pelajar yang masih berumur 18 tahun, saudara, berasal dari Chechnya. Ini menggemparkan dunia, saudara. Nah kemudian muncullah pendapat-pendapat yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, saudara. Pura-pura arif dan pura-pura bijak. Apa dia bilang? Itu kan bukan kartun Nabi. Nabi kan gak boleh digambar. Itu kan orang lain. Saudara, kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Jadi kalau ada kartun digambar, apapun gambarnya, ditulis ini Nabi Muhammad, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Takbir. Jadi nggak boleh ada lagi yang bilang, sudahlah kita jangan marah. Ini kan karena kesalahan umat Islam juga, karena ada ISIS yang ada teroris dari Islam sehingga mereka menghina Nabi. Saudara, ya, teroris yang beragama Islam silakan perangi, ISIS yang melanggar silakan perangi, saudara, tapi itu bukan alasan untuk menghina Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak boleh kita membenarkan itu gara-gara ada teroris beragama Islam, gara-gara ada ISIS yang sudah menyimpang, kemudian saudara kita memaklumi punya untuk menghina Nabi. Haram, nggak boleh, saudara. Ya, ayo sama-sama, saudara, kita kecam itu ISIS. Ayo sama-sama kita perangi itu para teroris. Tapi kau tidak punya hak untuk menjadikan itu sebagai dalil untuk membolehkan menghina Nabi Muhammad SAW. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan melemah, jangan. Ini kan karena kesalahan kita juga. Ini karena kita yang memerangi, kita teroris, jadi boleh. Jadi boleh gitu mereka menghina Nabi. Mentang-mentang umatnya ada yang jadi teroris, nggak bisa, saudara. Sama dengan kalau ada orang Kristen jadi teroris. Di Eropa teroris banyak Kristen, saudara. Apa karena mereka teroris boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka?
nggak boleh. Jangan kaitkan terorisme dengan agama apapun, betul? Apalagi dengan agama Islam, betul? Dan tidak ada alasan untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap habisi siapa saja yang menghina Nabi? Takbir! Kemudian ada yang bilang, oh, kan Islam ini kan nggak ngajarin umatnya untuk membunuh orang, masa menghina Nabi? Kita harus membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita nggak membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita membunuh karena nabinya dihina. Jangan bilang karena perbedaan pendapat. Kita nggak pernah membunuh karena perbedaan pendapat. Kita nggak pernah merusak karena perbedaan pendapat. Betul? Saudara kita dari kesnya membunuh gurunya bukan karena perbedaan pendapat, karena nabinya dihina, nabinya dinistakan, nabinya direndahkan, dan dia tidak terima, saudara. Nah, maka itu jangan kaget begitu jenazahnya, saudara, dikembalikan. Ini yang dari ceknya, ditembak polisi di Perancis, mati. Orang menyambut sebagai pahlawan, saudara. Takbir, takbir. Nah, ini yang mau saya makin, jangan takut. Pokoknya kalau udah urusan bela Nabi jangan takut ya. Nah, maka itu kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghina Nabi dipenggal, saudara. Nah, tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Salatullah ya salli wa sallim